Kalian pernah kepikiran nggak gimana caranya menaklukkan sebuah benteng yang kelihatannya mustahil dikalahkan? Jawabannya mungkin bukan dengan pedang, tapi cukup dengan sebuah bisikan. Nah, kali ini kita bakal bongkar komik Asterix, Sang Penghasut. Sebuah cerita klasik yang nunjukin gimana perang psikologis bisa jauh lebih mematikan daripada senjata manapun. Oke, kita mulai dari setting klasiknya yang udah kita hafal banget ya. Tahun 50 sebelum Masehi. Seluruh Galia udah dikuasai Romawi, kecuali satu desa kecil yang keras kepala ini. Mereka ini bukan cuma kuat secara fisik, tapi yang paling penting, mereka itu komunitas yang super solid. Dan fondasi inilah yang akan kita lihat diuji habis-habisan. Nah, disinilah ceritanya jadi jenius banget. Gimana kalau senjata paling ampuh Caesar itu bukan lagi legionnya yang beribu-ribu, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih licik, dan jauh lebih berbahaya. Sebuah bisikan yang ditanam di dalam pikiran mereka. Yuk kita lihat gimana sebuah komunitas yang tak terkalahkan mulai hancur dari dalam. Oke, masuk bagian pertama. Satu desa yang gigih. Sebelum racun hasutan itu datang, kita perlu paham dulu apa sih yang bikin desa ini begitu spesial. Kekuatan mereka itu bukan cuma soal ramuan ajaib, tapi soal persatuan. Bayangin aja suasananya. Hidup mereka itu penuh pesta, perdebatan kecil yang seru, dan yang paling penting, rasa saling percaya yang kuat. Ikatan inilah yang jadi senjata rahasia mereka. Mereka bukan sekedar sekelompok prajurit, mereka itu satu keluarga besar. Dan sebuah keluarga, seperti yang akan kita lihat, bisa jadi target yang sangat rapuh. Tentu aja, desa ini punya pilar-pilarnya. Ada Asterix yang otaknya encer, Obelix yang kekuatannya bukan main, Panoramix sang dukun bijak, dan Abrakakurcix, kepala suku mereka. Mereka ini simbol dari kekuatan desa. Tapi sebentar lagi kita akan lihat pilar sekuat apapun ternyata bisa digoyahkan. Dan ini dia kartu as mereka. Ramuan ajaib. Sumber kekuatan super yang bikin mereka seolah-olah nggak bisa dikalahkan. Inilah yang dilihat orang Romawi sebagai ancaman utama. Tapi seperti yang akan kita buktikan, mereka salah besar. Oke, sekarang kita geser fokusnya ke Roma. Di sana, Julius Caesar lagi frustrasi berat. Tembok desa Galia itu terlalu kokoh untuk ditembus pedang. Jadi, dia memutuskan untuk mencari senjata jenis baru. Lagi, dan lagi. Legionnya dipukul mundur. Caesar akhirnya sadar kalau menyerang kekuatan fisik orang Galia itu strategi yang sia-sia. Dia butuh pendekatan yang sama sekali berbeda. Tujuannya bukan lagi menghancurkan tembok mereka, tapi meruntuhkan fondasi dari dalam. Dan inilah momen ahanya Caesar. Dia akhirnya paham sumber kekuatan sejati mereka itu bukan ramuan ajaib, tapi persatuan mereka. Ramuan itu cuma bonus. Kekuatan sebenarnya adalah kepercayaan satu sama lain. Jadi targetnya pun berubah. Bukan lagi kuali ramuan Panoramix, tapi hati dan pikiran setiap penduduk desa. Inilah senjata barunya, Tullius Detritus. Dia ini bukan prajurit biasa. Dia itu bisa dibilang ahli perang psikologis. Bakatnya bukan mengayunkan pedang, tapi menanamkan keraguan. Dia adalah personifikasi hidup dari pepatah divide et impera. Pecah belah, lalu kuasai. Masuk bagian ketiga. Racun mulai menyebar. Kita akan saksikan sendiri betapa mengerikannya saat satu orang hanya bermodal kata-kata mulai meretakkan fondasi persahabatan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Langkah pertamanya ini brilian banget. Dia nggak datang dengan tuduhan atau ancaman, tapi dengan sebuah hadiah, sebuah vas untuk orang terpenting di desa. Sengaja dibuat ambigu, umpan ini langsung memancing ego dan rasa cemburu. Dua kelemahan manusia yang paling gampang dieksploitasi. Coba perhatikan metodenya. Ini kayak buku manual disinformasi klasik loh. Pertama, tanam benih keraguan. Kedua, biarkan imajinasi dan ego orang lain yang menyiramnya. Ketiga, tinggal nonton aja kepercayaan di antara mereka hancur lebur. Taktik ini sama efektifnya di zaman Romawi maupun di era media sosial kita sekarang. Dan coba lihat gimana cara kerjanya. Gosipnya konyol banget. Asterix katanya membocorkan harga ikan ke Romawi. Absurd, jelas. Tapi di dalam suasana penuh curiga yang baru diciptakan Detritus, logika itu udah nggak penting lagi. Yang penting adalah emosi. Dan gosip ini menyebar kayak api di antara para ibu-ibu di desa. Kontrasnya tajam banget. Dari desa yang harmonis, sekarang kita lihat bahkan ikatan paling kuat sekalipun
Persahabatan Asterix dan Obelix mulai retak hanya karena sebuah bisikan. Ini bukti paling nyata betapa ampuhnya racun detritus. Tidak ada hubungan yang kebal. Nah, sekarang kita masuk fase paling kritis, ambang kehancuran. Dari retakan-retakan kecil, desa ini sebentar lagi akan benar-benar terbelah. Inilah puncak dari rencana detritus. Efek dominonya udah nggak bisa dihentikan lagi. Penjual ikan menyalahkan pandai besi, para istri saling menuduh, semua orang saling curiga. Kepercayaan yang tadinya jadi perekat komunitas mereka, kini sudah benar-benar luntur. Desa itu telah berubah jadi kumpulan individu yang saling benci. Dan inilah puncaknya, perkelahian massal yang biasanya jadi tontonan lucu, sekarang jadi sebuah tragedi. Mereka tidak lagi melawan Romawi, mereka melawan satu sama lain, teman melawan teman. Dan musuh yang sebenarnya, detritus, hanya menonton dari kejauhan sambil tersenyum puas. Misi detritus sukses total. Dia nggak butuh satu legiun pun. Desa itu telah menghancurkan dirinya sendiri. Teori Caesar terbukti benar. Tanpa persatuan, kekuatan super mereka jadi nggak ada artinya. Tapi, ceritanya belum selesai. Masuk bagian kelima, obat penawar persatuan. Justru saat desa berada di titik terendahnya, disitulah kecerbikan sejati muncul untuk melawan racun dengan penawarnya sendiri. Akhirnya, Asterix dan Panoramix sadar. Mereka nggak bisa melawan kebencian dengan kebencian lagi. Satu-satunya cara adalah memakai senjata musuh untuk melawan dirinya sendiri, yaitu manipulasi dan kecerdikan. Rencananya ini sederhana tapi jenius. Mereka bikin ramuan ajaib palsu dan sengaja membiarkan detritus, si biang gosip, menyebarkannya. Tapi kali ini untuk keuntungan mereka. Orang Romawi yang serakah dan gampang percaya langsung termakan kebohongan itu. Hasilnya, kekalahan telak yang super memalukan bagi mereka. Melihat kekacauan di pihak Romawi, penduduk desa akhirnya klik. Mereka sadar betapa mudahnya mereka diadu domba. Momen pencerahan ini langsung menghapus semua kecurigaan. Mereka nggak cuma kembali bersatu, tapi persatuan mereka sekarang jauh lebih kuat karena sudah melewati ujian terberat. Dan ceritanya berakhir seperti semestinya, dengan sebuah pesta besar. Pesta ini lebih dari sekedar perayaan kemenangan loh. Ini adalah simbol pemulihan, sebuah ritual yang menegaskan bahwa komunitas mereka setelah dipecah belah telah kembali utuh dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi apa sih pelajaran utamanya dari kisah ini? Sederhana tapi relevan banget. Persatuan adalah benteng terkuat kita, sementara perpecahan adalah kelemahan kita yang paling fatal. Ancaman terbesar seringkali bukan datang dari musuh di luar sana, tapi dari keraguan yang ditanam di antara kita sendiri. Nah, ini membawa kita ke sebuah perenungan. Cerita ini ditulis puluhan tahun yang lalu, tentang kejadian ribuan tahun silam, tapi taktik si detritus ini rasanya kok familiar banget ya di era digital sekarang? Pertanyaannya adalah, siapa para penghasut di zaman kita? Siapa yang diuntungkan kalau kita terpecah belah? Itu adalah sesuatu yang layak kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini.